Dan menurut informasi bahwa kanker paru itu katanya merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan gitu. Nah, secara faktor resiko sebetulnya kanker paru itu di atas usia 45 tahun. Karena dia bersifat yang disebut sebagai akumulatif. Ada tetangganya merokok, anaknya atau mungkin orang tuanya merokok. Yang perempuan-perempuan ini juga ada resiko. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan spesial membahas tentang World Lung Cancer Day 2024 atau biasa disebut sebagai Hari Kanker Paru Dunia. Seperti itu. Dan temanya yaitu tentang tingkatkan kewaspadaan dan pencegahan kanker paru. Oleh karena itu telah hadir dua narasumber yang luar biasa yang akan mengedukasi kita semua tentang bahayanya kanker paru. Yang pertama yaitu Dr. Suryanti Dwi Pratiwi, spesialis paru konsultan. Beliau merupakan dokter spesialis paru, subspesialis onkologi toraks. Dan juga Dr. Reza Aditya Mahendra selaku calon dokter spesialis paru. Kita sapa terlebih dulu. Halo dokter. Halo Manisa, assalamualaikum. Salam. Halo dokter, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Luar biasa. Mantap. Ini chemistry-nya sudah sangat terlihat loh dok. Baik, nah hari ini spesial kita akan membahas tentang World Lung Cancer Day. Nah temanya juga spesial tentang tingkatkan kewaspadaan dan pencegahan kanker paru. Kalau kita amati memang masyarakat sudah mulai aware tentang kesehatannya. Tapi kalau spesifik tentang kanker paru ini kayaknya masih butuh pendalaman gitu ya dan edukasi dari para dokter. Dan menurut informasi bahwa kanker paru itu katanya merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan gitu sedunia. Nah, kira-kira seperti apa sih kita harus meningkatkan kewaspadaan tersebut dan apakah memang betul Dokter Suryanti? Baik. Terima kasih Mbak Nisa. Waktu yang sangat berharga ya untuk kita bisa kembali hadir bersama UPI TV, bersama Mbak Nisa untuk yang kesekian kalinya. Karena memang kita sendiri di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, kami memang ada pelayanan untuk pasien-pasien dengan kanker paru, selain pelayanan paru untuk yang lainnya Mbak Nisa. Dan ini memang betul dalam rangka memperingati Hari Kanker Paru Sedunia. Kalau bahasa Indonesianya adalah Hari Kanker Paru Sedunia tahun 2024, di mana kami Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar itu selalu komitmen Mbak Nisa. Jadi artinya kita memang selalu ingin memberikan peran kepada masyarakat bahwa kita hadir untuk pasien-pasien kanker paru terutama ya. Jadi pasien kanker paru tidak sendiri, mereka merupakan komunitas yang memang harus kita rangkul bersama bahwa sebetulnya penyakit kanker itu bisa diatasi, bisa dicegah sebetulnya. Itu temanya yang untuk tahun ini. Tadi Mbak Nisa juga menyebutkan ya Dr. Reza ya kalau menyebabkan kematian yang sangat-sangat menakutkan ya Mbak Nisa ya. Jadi memang itu kenyataan Mbak Nisa. Jadi penyakit atau yang kita kenal sebagai kanker paru ini ternyata penyebab kematian ketiga di dunia, termasuk kemudian kami data di Saiful Anwar juga data kematian oleh karena pasien kanker paru ini juga sangat tinggi. Jadi sangat linier antara data di nasional, global maupun internasional. Itulah yang kita semua akhirnya memang mengajak semua komponen. Ayo kita bersama mencegah, mengenali, sehingga nanti kalau misalnya pun pasien itu sudah terdiagnosis sebagai kanker paru Mbak Nisa, ayo kita atasi bersama. Itu tema kita kali ini Mbak Nisa. Jadi jangan khawatir ya. Iya betul, kita harus atasi. Baik, Dokter Reza tadi sempat disinggung gitu ya bahwa ini banyak bukan hanya di dunia, di Indonesia juga sepertinya kayak gitu ya dok ya. Angkanya bukan hanya mengkhawatirkan tapi menakutkan. Gimana ini dok? Betul. Jadi gini, memang untuk kanker paru di dunia ini seperti yang Dr. Suryanti sebutkan tadi bahwa memang salah satu penyakit mematikan paling tinggi di dunia. Tapi kalau di Indonesia sendiri dari tahun 2023 sendiri bahkan menunjukkan bahwa untuk kanker paru ini menempati peringkat pertama kalau nggak salah untuk yang laki-laki. Untuk pasien-pasien yang laki-laki menempati kematian yang pertama. Tapi untuk para perempuan masih menempati kematian yang kedua. Walaupun memang tentu saja keduanya merupakan
tingkat kematian yang tinggi juga. Gitu. Jadi memang untuk dari Kemenkes sendiri juga prevalensi atau munculnya insidensi dari kanker paru ini sendiri tiap tahun itu semakin meningkat. Sayang sekali seperti itu. Jadi memang dari data yang terakhir bahwa untuk insidensi atau munculnya kasus baru di Indonesia ini sendiri bahkan mencapai tingkat 23 per 100.000 populasi. Gitu. Itu angkanya sangat tinggi. Walaupun rankingnya tinggi tapi tidak membanggakan ya. Tapi takut malahan. Wah ini berarti yang jadi pertanyaan, kok bisa? Mengapa? Apa akibatnya gitu kan? Nah kira-kira apa sih penyebab akhirnya kok bisa setinggi itu rankingnya gitu? Gimana tuh? Jadi banyak sekali faktor penyebabnya. Tadi disebutkan bahwa memang dari data secara nasional tadi ya, dari Riskesdas juga sudah disebutkan angka kematian tertinggi. Kenapa? Karena memang satu, kanker paru itu hampir sama seperti penyakit-penyakit gejalanya itu misalnya batuk lama, Mbak Nisa. Nah, orang-orang kita itu biasanya kalau batuk lama dianggapnya misalnya karena memang satu ya, jadi penyakit kanker itu umumnya tidak terjadi, kanker paru itu tidak terjadi di usia muda. Meskipun sekarang trennya sudah lebih muda, itu sudah lebih naik lagi jumlahnya. Nah, secara faktor resiko sebetulnya kanker paru itu di atas usia 45 tahun. Karena dia bersifat yang disebut sebagai akumulatif. Jadi artinya itu dia proses yang terus terjadi dan itu sebetulnya melibatkan daya tahan tubuh kita. Kalau ibaratnya paling gampang-gampangannya pada saat tubuh kita memang fit, maka kita bisa mengeliminir bakteri ataupun sumber penyebab yang lain misalnya ya, karena ternyata memang salah satu penyebab yang bisa menjadi suatu kanker paru itu bisa juga berasal dari, mungkin kita semua sudah tahu tuberkulosis ya. Jadi tuberkulosis bisa menjadi salah satu pencetus terjadinya kanker paru. Kemudian juga yang tentu saja saat ini sedang ngetren di kalangan masyarakat nih, Mbak Nisa. Satu, kalau yang satu ini sudah lama ya, rokok. Jadi rokok itu ada yang rokok juga ya. Jadi rokok ini merupakan salah satu penyebab kematian, penyebab insiden terbanyak terjadinya kanker paru. Nah, yang sekarang juga itu adalah vape ya, Indonesia ya. Vape. Nah, kalau vape itu rata-rata kaum muda itu menganggap bahwa ini sebetulnya bukan rokok kok, ini nggak bahaya. Nah, dari penelitian yang ada, sebetulnya bahan-bahan dari vape-nya sendiri itu juga bersifat karsinogen dan dia juga semakin meningkat tingkat bahayanya kalau dia dihirup oleh seseorang. Kenapa kok ada yang sakit, kenapa kok ada yang tidak gitu ya Mbak Nisa ya? Ya itu tergantung pada masing-masing satu kekuatan atau daya tahan tubuh seseorang. Karena ini memang personalized, jadi beda-beda. Nah, seringkali pasien itu datang sudah dalam stadium lanjut, Mbak Nisa. Jadi seringkali mengapa disebut angka kematiannya tinggi itu karena seringkali sudah datang pada stadium lanjut. Kalau sudah kena sesuatu, misalnya kok sekarang nggak bisa nelen, berat badan saya kok turun terus. Nah, artinya itu sebetulnya sudah berlangsung lama mungkin. Suaranya hilang. Nah, itu. Kemudian ada juga penyebab yang lain, misalnya karena memang dia sendiri tidak merasa bahwa dia itu kanker atau ada penolakan. Nggak mungkin seperti itu ya. Jadi artinya banyak faktor lingkungan, juga banyak faktor pengetahuan dari masyarakat yang memang harus kita bangun bahwa penyakit itu memang harus diwaspadai sedari awal. Gejala-gejalanya memang biasa saja ya, Dokter Reza ya. Jadi misalnya ada batuk. Nah, itu orang-orang kita biasanya bilang ini batuk biasa kok. Ini batuk karena usia tua, padahal sudah lebih dari 2 minggu. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan pasien datang terlambat ke rumah sakit. Jadi harusnya pasien itu juga tidak menyepelekan gitu ya, apapun indikasi yang terjadi kita, ya. Iya, betul sekali. Oke, tadi terakhir dokter bilang harus ada kewaspadaan. Nah, dok tadi kan dokter Reza juga sempat bilang kalau laki-laki paling banyak nomor 1 sebagai sesama lelaki. Nah, ini. Apa ini kewaspadaan yang harus dilakukan? Iya, jadi memang untuk kewaspadaan untuk kanker paru ini sendiri memang terutama pada yang laki-laki ya, terutama tadi sempat disinggung oleh Dokter Suryanti juga bahwa
kebanyakan untuk masyarakat Indonesia terutama ya, mereka itu banyak yang mengkonsumsi rokok terutama. Jadi memang untuk saat ini tingkat merokok daripada pasien kanker paru ini masih menduduki peringkat yang atas-atas juga, sebenarnya seperti itu. Dan juga untuk kewaspadaan dari kanker paru ini sendiri, ternyata untuk kanker paru ini sendiri juga ternyata semakin, kan seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa kanker paru ini semakin banyak atau insidensi rate-nya itu semakin tinggi, dan juga ternyata itu juga berhubungan dengan prevalensi bahwa pasien-pasien dengan kanker paru ini ternyata sebelumnya atau riwayat sebelumnya itu juga adalah perokok, ternyata seperti itu. Itu yang laki-laki. Tapi yang perempuan juga harus waspada bahwa mungkin ketika suaminya merokok atau ada tetangganya merokok, anaknya atau mungkin orang tuanya merokok, yang perempuan-perempuan ini juga ada resiko terjadinya kanker paru karena juga menghirup asap dari rokoknya itu yang berbahaya juga. Seperti itu Mbak Nisa. Kasihan ya cewek-cewek nggak ikut ngerokok tapi kena penyakitnya. Itu perokok pasif ya, perokok pasif ya, yang itu kadang tidak disadari oleh para perokok. Dia beranggapan bahwa saya kok yang rokok ya, pasti nanti saya yang kena. Udah deh, nggak usah ikut-ikut. Tidak sebetulnya, karena perokok pasif itu bisa untuk istri, bisa untuk anak, siapapun yang terdekat yang juga masih bisa menghirup asap rokok. Kasihan juga kalau anaknya masih kecil gitu ya Dok ya. Kasihan sekali. Itu tetap beresiko ya, masih balita, masih kecil. Yang tadi saya sebut tuh Manisa itu kan akumulasi. Jadinya. Ini bapak-bapak tolong ya. Mulai aware setidaknya kalau masih belum bisa berhenti rokok, ngerokok di luar gitu ya Dok ya. Oke, nah tapi kalau kita lihat di masyarakat ya, ini masih kayak apa ya, mereka melihat temen yang rokok ikut ngerokok apa segala macam. Nah ini kayaknya PR berat untuk para dokter ini ya, untuk mengedukasi gimana Dok caranya untuk mengajak masyarakat setidaknya paham dulu lah, aware dulu gimana nih Dok caranya. Betul Mbak Nisa. Jadi ya, Dok. Gimana ya? Ini memang benar sekali ya. Kita dokter itu memang punya tanggung jawab untuk mengajak masyarakat, menyadarkan masyarakat, edukasi ya di situ ya Mbak Nisa. Tapi tanpa dukungan lingkungan, kita itu apa sebetulnya? Ya, jadi kita perlu kerjasama, baik itu dengan keluarga terdekat, kemudian kita mestinya juga mengajak para tokoh masyarakat nih. Kalau misalnya di Malang di sini ada Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, kemudian juga para pimpinan instansi ya. Jadi di mana berharap di situ memang pola hidup sehat itu sudah dibiasakan. Karena sekali lagi tanpa lingkungan yang mendukung, mau sekeras apapun kita bekerja untuk ayo sadari masyarakat, tapi kalau ternyata di sini nih di podcast ini kita lagi kumpul nih, ayo kita stop rokok, tapi di luar sana ternyata jadi artinya memang harus saling ya, harus saling. Jadi kita mengajak semua elemen masyarakat, LSM, tokoh masyarakat, yuk kita semua memang harus berpartisipasi untuk mencegah terjadinya kanker paru yang sekarang ini posisinya sudah semakin mengkhawatirkan. Kenapa? Karena usianya sudah semakin muda. Jadi banyak pasien-pasien kami di rumah sakit juga usia muda, 23 tahun, 28 tahun sudah terjadi kanker ya. Ada lagi yang disebut sebagai tumor mediastinum. Nah, itu juga masih sangat berkorelasi dengan yang disebut sebagai kanker. Wah, luar biasa ya. Angkanya di usia 20-an angkanya masih produktif ya Dok ya. Sangat produktif. Sayang sekali. Bahaya banget kan Mbak Nisa. Saya ikut merinding padahal nggak ngerokok ya Dok ya. Tapi kan khawatir karena lingkungan masih banyak gitu ya, rekan-rekan atau mungkin keluarga yang merokok. Baik. Nah, kalau melihat upaya yang dilakukan oleh dokter, tenaga medis, bahkan mungkin tokoh-tokoh publik, apakah akhirnya ada tren penurunan gitu ya Dok? Dokter Reza, ada harapan kah dari data yang terakhir? Nah, sebenarnya untuk trennya sendiri untuk kanker paru ini sangat mengecewakan untuk akhir-akhir ini ya sebenarnya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi memang untuk kanker paru ini sendiri mungkin dalam 10 tahun terakhir itu tren peningkatan yang ada, tidak hanya penurunan. Sayang sekali. Iya. Jadi memang untuk trennya kan untuk insidensinya tersendiri saya untuk mungkin dari beberapa penelitian juga bahwa untuk
kanker paru yang baru atau kasus baru yang didapatkan itu sekitar 2.200.000. Wow. 2.200.000 per tahun di seluruh dunia, tapi ya. 2.200.000 di seluruh dunia yang untuk trennya seperti itu. Oleh karena itu, untuk seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga, bahwa untuk kanker paru ini sangat berkorelasi dengan merokoknya tadi itu. Jadi secara tidak langsung dengan peningkatan dari tren dari kanker paru ini juga akan secara tidak langsung juga menggambarkan bahwa populasi kita yang masih menggunakan rokok atau masih merokok masih sangat tinggi sebenarnya. Oleh karena itu, upaya dari para tim medis, khususnya di sini adalah para kami dokter paru, harapannya adalah kita dapat melakukan screening. Kita lakukan screening terlebih dahulu untuk para pasien-pasien atau populasi dengan resiko yang tinggi, Mbak Nisa. Seperti itu. Harapannya dengan pasien-pasien mungkin seperti yang Dr. Suryanti sebutkan sebelumnya, bahwa untuk gejala yang muncul untuk kanker paru di awal, stadium awal-awal sebenarnya sangat tidak khas sebenarnya. Mungkin batuk, mungkin sesak, sama dengan penyakit-penyakit paru yang lain, infeksi yang lain, mungkin seperti itu. Oleh karena itu, apabila pasien atau dengan populasi dengan resiko tinggi, katakanlah merokok, dalam lingkungan merokok, atau mungkin dengan bekerja di tempat banyak asap dengan zat toksik dan lain-lainnya, seperti mungkin di pabrik asbes, di pabrik mungkin batu marmer seperti itu dapat juga meningkatkan faktor risiko untuk terjadinya kanker paru. Sebenarnya seperti itu. Baru tahu saya. Iya, makanya kan trennya kan semakin meningkatnya mungkin karena itu juga. Ada tambahan, Dr. Reza. Karena ternyata pasien-pasien itu juga, Mbak Nisa, bukan hanya pasien ya, karena kami bilang pasien karena memang dia datang pada kami. Tapi rata-rata juga itu yang paling penting adalah pemahaman bahwa perlu alat pelindung diri. Ya, Dr. Reza, karena kita ternyata pasien-pasien juga banyak yang misalnya dia petani, dia semprot-semprot pakai pestisida, tidak pakai masker. Kemudian dia seorang sopir atau dia memang sehari-hari ada di jalan raya, tidak pakai masker, contohnya ya. Jadi itu adalah salah satu yang berkontribusi kenapa jumlah pasien kanker paru itu insiden dan frekuensinya meningkat. Antara lain itu tadi. Jadi karena memang alat pelindung dirinya tidak digunakan. Gitu. Apa model APD yang harus digunakan, Dok? Model segitiga apa? Saya nggak expect jawabannya. Maksudnya apa, baju? Karena kita hubungannya dengan kanker paru, yang hubungannya dengan pernafasannya, Manisa, jadi berarti hubungannya adalah dengan masker. Masker itu memang mudah didapat sekarang, apalagi dengan adanya COVID dulu dimanapun mudah didapat. Nah, ini artinya sebetulnya sekarang juga mudah sekali untuk kita paling nggak membuat alat pelindungan diri awal. Pakailah masker pada populasi yang memang rentan terhadap sesuatu yang dihisap. Atau berhubungan dengan saluran nafas. Gitu, Mbak Nisa. Berarti dengan ada upaya misalnya dari screening, kemudian penggunaan APD, apakah ada kemungkinan trennya bisa turun? Mungkin nggak, nanya gitu, Dok. Harapannya memang prediksinya gitu bisa ya. Keinginan kita sebagai tenaga medis dan juga mungkin sebagai dokter paru, keinginannya seperti itu. Kita itu tidak pengen banyak pasien yang datang ke kita sebenarnya. Harapan itu semua orang tuh sehat. Intinya kan seperti itu. Siap. Yang penting bersinergi semua ya, Dok ya. Bersinergi semuanya. Diedukasi, pakai ini dan itu, tapi masyarakatnya mental susah juga. Siap. Baik. Nah, kalau untuk masyarakat awam kira-kira apakah ada cara untuk mendeteksi dini, mengetahui kira-kira aku sudah terindikasi mau ke kanker atau enggak ya? Itu kayak gimana ya, Dok, caranya? Baik, mungkin untuk screeningnya dari kanker paru ini sendiri seperti yang sudah disebutkan sebelumnya atau dibahas sebelumnya, bahwa untuk menumbuhkan rasa kewaspadaan dari masyarakat mungkin agak susah untuk saat ini. Karena memang untuk gejalanya sendiri di stadium awal itu memang sangat minim. Bahkan ada yang tanpa gejala sama sekali. Baru datang ke katakanlah rumah sakit atau ke puskesmas ketika sudah batuk lama, batuk darah, sudah sesek sekali, nyeri dada dan lain, sudah istilahnya gejala itu sudah sangat lanjut gitu, Dokter. Oleh karena itu kita yang harus kita waspadai sekarang atau untuk screening awal di masyarakat mungkin ya adalah dengan kita tekankan di faktor risikonya dulu. Apakah orang itu merokok,
di lingkungan merokok, usianya usia tua, seperti yang Dr. Suryanti sebutkan tadi, lebih dari 45 tahun juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya kanker paru. Di situ dulu, ketika sudah ada itu dan mungkin ada gejala kecil-kecil kayak kok aku udah mulai sesek, kok ada nyeri dada juga, walaupun seperti yang kita tahu untuk masyarakat Indonesia sendiri untuk gejala seperti itu biasanya diabaikan. Iya, seperti itu Mbak Nis. Biasanya diabaikan di awal-awal, tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk apabila sudah ada gejala itu sesegera mungkin ke tenaga medis karena faktor resikonya tinggi, apalagi mungkin dari keluarga atau bapaknya atau orang tua atau siapanya ternyata ada resiko terjadinya kanker seperti itu, juga meningkatkan terjadinya kanker paru sebenarnya. Oke, baik. Jadi kalau ada gejala yang mulai ngerasa aneh, lebih baik diperiksa aja ya dok ya. Betul Mbak Nisa. Jadi jangan nunggu sampai parah ya. Namanya saja kita memang sudah di era yang sebetulnya mudah sekali mencapai fasilitas kesehatan. Tidak harus datang ke rumah sakit besar misalnya, tapi paling kalau ada keluhan-keluhan batuk sesak, nah itu segera datang ke puskesmas. Nanti dari puskesmas kemudian akan dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya memang tidak bisa dilakukan di puskesmas, pasti nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai. Oke, tapi mungkin masyarakat tuh takut kayak, aduh keluar biaya berapa diperiksa sama dokter. Padahal BPJS juga bisa ya dok ya sekarang. Iya, ada BPJS, ada asuransi, kan juga ada. Betul. Jadi jangan khawatir para pemirsa, karena memang sekarang ini pemerintah itu sudah hadir. Jadi dengan adanya BPJS itu sangat-sangat membantu masyarakat. Nah ini Mbak Nisa yang menarik. Kalau pasien-pasien kanker paru di Indonesia itu rata-rata hampir totally itu di cover oleh BPJS. Nah pada beberapa pertemuan kami ya di luar negeri, misalnya ketemu sama teman-teman dari Malaysia, Singapura, Thailand, itu mereka sudah ada partially jadi tidak sepenuhnya oleh pemerintah. Nah ini kalau BPJS kan semuanya ditanggung oleh pemerintah obat-obat kankernya. Jadi ya alhamdulillah sekali ada di Indonesia di mana pemerintah concern ya. Jadi artinya memang harapannya itu tadi, kalau misalnya memang ada gejala segera ke fasilitas kesehatan. Kalau misalnya memang bisa dicegah, kita cegah. Kalaupun misalnya sudah sakit, gimana nih Mbak Nisa kalau sudah sakit? Jangan khawatir. Anda memiliki lingkungan dokter-dokter, para tenaga kesehatan yang juga sudah mumpuni, tidak harus terbang ke rumah sakit luar negeri dan sebagainya, ya kan lagi rame-ramenya itu. Jadi insya Allah sih di kita fasilitas kesehatan itu sudah cukup mumpuni. Kami di RSSA juga sudah memiliki peralatan-peralatan yang cukup canggih ya untuk bisa mendeteksi pasien-pasien dengan kanker paru. Baik, tentu mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Sekali. Boleh di-share dok terkait tips and trick gitu ya versi dokter Suryani dan juga dokter Reza, gimana nih agar masyarakat setidaknya terhindar dari kanker paru sejak dini lah. Apalagi pemirsanya banyak mahasiswa UB nih yang nonton ya. Dokter silahkan. Baik. Pertama ini pencegahan ya berarti Mbak Nisa ya. Jadi pertama tentu saja seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Reza tadi, jadi otomatis ya kita harus menghindari faktor resiko. Faktor resiko itu memang ada, tapi kita harus cerdik untuk mengelola supaya itu tidak menjadi bumerang untuk kita gitu ya. Jadi artinya rokok misalnya tadi stop rokok gitu ya. Gimana nih dok, saya sudah terlalu ketagihan nih sama rokok. Jangan khawatir. Kami di Poli Paru Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar juga ada poli upaya berhenti merokok. Jadi bagaimana menghentikan rokok, ada step-stepnya, nggak langsung disembunyiin atau gimana ya. Ada proses-prosesnya. Jadi artinya memang semua insya Allah bisa dicegah. Kemudian juga kalau ada gejala jangan disimpan. Jadi sedapat mungkin segera ada gejala, datanglah pada fasilitas kesehatan terdekat dulu supaya paling tidak ketahuan, ada penanganan awal, kemudian nanti bisa dirujuk kalau misalnya memang diperlukan sehingga segera tahu nih sakitnya apa. Ini juga mahasiswa UB ya terbanyak di sini ya Mbak Nisa ya. Jadi kan memang harapannya semua ini generasi muda adalah suatu generasi yang sangat diharapkan untuk masa depan. Jangan sampai kemudian menjadi beban kesehatan di negara kita, tapi justru tingkatkan kesehatan,
mulailah waspada dan juga perluas pengetahuan sehingga tahu gejala-gejala paru sejak dini. Toh sebetulnya edukasi-edukasi itu banyak sekali dan mudah didapatkan karena kami semua dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu sudah banyak sekali memberikan media-media untuk kita share tentang ilmu pengetahuan tidak hanya kanker paru ya Dokter Reza, tuberkulosis, asma, PPOK, apa yang memang menjadi penyakit masyarakat mudah sekali untuk diakses. Gitu, Manisa. Dokter Reza mungkin mau melengkapi? Jadi benar, untuk yang nomor satu memang adalah kita harus berhenti merokok, intinya seperti itu. Karena secara data sendiri juga untuk pada populasi yang merokok sendiri itu faktor resiko terjadi kanker paru sekitar 80 hingga 90% menjadi kanker paru sebenarnya. Mungkin banyak dari penonton atau pemirsa sendiri bilang, teman saya merokok, saya nggak merokok, kok saya yang kena kanker. Teman saya kok malah nggak. Sebenarnya nggak seperti itu. Mungkin seperti yang awal tadi Dokter Suryanti bilang, kan ini sebenarnya jenisnya akumulasi. Mungkin mulai merokoknya di usia yang katakanlah sudah 25 atau 30 tahun mungkin seperti itu. Sehingga terlihatnya baru menggunakan merokoknya baru ini saja. Tapi tidak seperti itu. Dan juga untuk akhir-akhir ini kan tren atau marak dengan tingkat asap atau populasi yang sangat tinggi sebenarnya seperti itu. Itu juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya kanker paru sebenarnya. Mungkin yang tidak merokok ini sebenarnya justru yang sering di luar, katakanlah pegawai Gojek atau ojek online dan lain seperti itu. Mohon maaf ya seperti itu. Jadi itu juga meningkatkan resiko terjadinya kanker paru. Dan juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kan yang menghirup asapnya ini kan nggak cuma yang merokok, keluarganya, anaknya dan lain-lain juga menghirup asapnya itu. Jadi ada yang dinamakan dengan perokok pasif. Itu juga kita harus hindari sebenarnya. Kalau misalnya perokok pasif ini merasa lingkungannya sangat beresiko untuk banyaknya asap rokok seperti itu, sebaiknya dihindari. Dan juga mungkin katakanlah seperti yang sebelumnya pasien-pasien populasi dengan bekerja di katakanlah di pabrik asbes mungkin atau bekerja di penambangan dan lain-lain, tingkatkan untuk penggunaan APD-nya, penggunaan dari maskernya itu sendiri seperti itu Mbak Nisa. Baik, luar biasa. Sangat lengkap sebenarnya yang sudah dijelaskan oleh Dokter Suyanti dan juga Dokter Reza terkait bagaimana sih kita bisa hidup sehat dan bisa mencegah lah setidaknya dari kanker paru. Nah, baik ini karena spesial episodenya tentang World Lung Cancer Day, kita ingin mendengar ucapan dan menyemarakkan kembali World Lung Cancer Day ini dari Dokter Suryanti dan Dokter Reza langsung kepada pemirsa beserta dengan temanya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Mbak Nisa dan juga pemirsa. Dalam rangka Hari Kanker Paru Sedunia tahun 2024 atau kita kenal sebagai World Lung Cancer Day 2024, kali ini dengan tema apa, Dokter Reza? Tingkatkan kewaspadaan dan pencegahan kanker paru. Ya, kami mengajak semua pemirsa di sini untuk bersama-sama aware terhadap kesehatan kita, tidak meremehkan sakit, dan kemudian bagi yang sudah sakit jangan malah dijauhi tapi kita rangkul untuk bersama-sama menuju fasilitas kesehatan yang terdekat. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Dokter Suryanti, Dokter Reza. Terima kasih luar biasa. banyak. Semoga pemirsa dan masyarakat makin aware terhadap kesehatan dirinya, bukan hanya dirinya tapi tentu keluarga dan juga masyarakat sekitar. Baik, dan semoga teman-teman kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang dunia kesehatan di episode-episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.